Oke ya, puji Tuhan malam hari ini kita akan belajar mengenal Yesus sebagai anak Allah, juga anak manusia. Minggu lalu kita sudah membahas sebenarnya apa sih Yesus anak Allah itu ya. Tapi saya bahas lagi, saya ulang materinya untuk mengingatkan, tapi nanti penekanannya akan saya bahas di anak manusia ya. Yang harus kita pahami bahwa ya fakta penting di dalam Alkitab, bagaimana Alkitab ini kan acuan iman Kristen ini. Jadi kalau kita belajar Alkitab, Alkitab itu sangat setuju dan mengakui bahwa Yesus anak manusia, tetapi juga sekaligus dia anak Allah. Ini sesuatu ajaran yang sangat luar biasa, memiliki makna penting dalam kekristenan. Sangat sayang sekali kalau orang Kristen tidak memahami makna kata makna anak manusia dan sekaligus anak Allah untuk Yesus. Gelar anak Allah dan anak manusia untuk Yesus memiliki kedudukan sangat penting. Ini menjelaskan dua keberadaan atau dua hakikat Yesus, yaitu hakikat ilahi dan hakikat insani. Sekarang ini kan banyak orang menekankan keilahian Yesus, tetapi mengesampingkan kemanusiaannya. Tetapi ada juga orang menekankan kemanusiaannya dan kemudian mengesampingkan keilahian. Tetapi Alkitab sebenarnya memberitakan Yesus sebagai yang ilahi dan memberitakan Yesus sebagai yang insani. Hakikat ilahi Yesus itu berbicara tentang hakikat pra inkarnasinya, yaitu bahwa dia adalah firman. Dan hakikat Allah, ya, bahwa firman itu adalah dalam hakikat Allah. Dan hakikat insani Yesus adalah ia baru ada sebagai manusia sejak peristiwa inkarnasi firman di dalam rahim Maria. Jadi tubuh Yesus yang sempurna, yang mulia, atau kita sebut darah dan dagingnya itu bukan datang dari surga sana, menciut ke dalam rahim Maria, bukan. Tetapi daging dan darah Yesus itu terbentuk ada di dalam rahim Maria. Dan benar-benarlah Yesus itu memiliki hakikat Allah sebagai firman yang mengenakan hakikat manusia, tubuh dan darah, atau jasmani dan rohani, atau tubuh, jiwa dan roh ada pada Yesus itu sendiri. Ini harus dicatat. Oleh karena itu perlu juga diketahui oleh semua orang tentang gelar-gelar Yesus dalam Alkitab. Perhatikan ya, gelar-gelar Yesus itu ada anak Allah, ada anak manusia, ada juga gelar Yesus itu Tuhan, Kyrios, ada juga gelarnya Nabi, Rabi, Guru, ada juga gelar Yesus sebagai Raja, gelar Yesus sebagai Nabi, gelar Yesus sebagai Mesias, Imam, ya Imam besar, Gembala, dan seterusnya. Jadi di dalam Alkitab ini akan kita bahas ke depan. Kemarin kita bahas anak Allah, sekarang kita bicara tentang Yesus anak manusia, nanti kita akan bahas Yesus sebagai Tuhan. Mungkin minggu depan ya. Baru nanti kita akan bicara Yesus sebagai Rabi, Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Nabi, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Imam, dan kita akan bicara juga Yesus sebagai Gembala. Kalau orang Kristen memahami gelar-gelar agung Yesus di dalam Alkitab, dan gelar-gelar agung ini tidak bisa dilepaskan dari hakikat ilahi Yesus dengan hakikat manusia Yesus. Gelar-gelar ini tidak terpisah, tidak boleh dipisahkan dari pribadi Yesus atau Yesus dalam keilahian dan kemanusiaan. Dan yang menjadi perhatian ya, dari sekian gelar Yesus di dalam Alkitab, kalau kita bandingkan dengan saudara kita Muslim, maka kita akan menemukan di mereka itu ditemukan itu hanya sedikit. Dan yang sedikit itu pun, kalau mau diteliti secara keseluruhan, itu gak berkesinambungan juga. Bahkan boleh katakan bertentangan. Contoh, mereka mengakui Yesus itu sebagai nabi.
Tetapi bagaimana kenabian Yesus yang mereka anggap sebagai Isa itu sangat tidak inline, tidak sejalan, tidak koheren dengan ajaran Alkitab ya. Tapi apapun keyakinan mereka itu urusan mereka. Jadi gelar Yesus yang sama yang dianggap itu yaitu Isa, itu utusan atau nabi, Al-Masih atau Mesias di sini ya. Tetapi pemahaman saudara kita Muslim tentang Yesus sebagai Mesias atau Al-Masih dengan pemahaman kita bahwa apa? Pemahaman saudara kita Muslim tentang Isa sebagai Al-Masih dengan pemahaman Kristen bahwa Yesus sebagai Mesias itu juga dua hal yang tidak berhubungan. Tidak berhubungan. Kenapa? Karena dari pengertian mereka Mesias, Al-Masih, Al-Masih bagi mereka itu kan pengusap. Sedangkan bagi cerita Kristen, Mesias itu yang diurapi. Itu berbicara tiga jabatan, Raja, Imam, dan Nabi. Jadi nanti ketika kita berbicara Yesus Mesias, maka kita akan berbicara Yesus sebagai Raja, Nabi, dan Imam. Akan kita bicarakan sekaligus. Oke, sekarang kita melihat tentang makna sebutan anak Allah di dalam Alkitab. Yang pertama, Israel disebut sebagai anak Allah. Bahkan disebut anak sulung Allah. Bukan anak tunggal ya, tapi anak sulung. Kemudian juga raja-raja Israel keturunan Daud. Ini disebut juga anak Allah. Jadi anak ya. Orang Kristen juga dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Beda ya, anak-anak Allah dengan anak sulung Allah dapat dibedakan. Orang yang telah dibangkitkan dan hidup selamanya juga disebut anak-anak Allah. Kemudian orang yang memiliki Roh Kudus juga disebut anak-anak Allah. Baru orang yang hidup dalam kebenaran juga disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah atau anak Allah di dalam Alkitab itu digunakan dalam beberapa bentuk. Walau memang sebutan anak Allah atau anak tunggal Allah itu hanya dikenakan kepada Yesus. Kalau yang lain itu anak-anak Allah. Yang lain dikatakan di sini anak sulung. Kenapa anak sulung? Karena Israel itu surung, unggul. Diberikan Tuhan warisan untuk menjadi berkat melalui Abraham, yaitu warisan berkat kepada bangsa-bangsa lain. Oke, jadi itu penggunaan. Sekarang Yesus anak Allah, bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Ya, kata anak itu tidak senantiasa memiliki makna biologis. Hal ini terbukti dengan adanya sebutan contoh anak bangsa, anak medan, anak gunung, anak tangga, anak dayung, dan sebagainya. Jadi sangat rugi dan sangat sayang sekali kalau orang memahami anak Allah itu secara biologis. Alkitab tidak memahami kata anak Allah atau anak-anak Allah atau anak sulung Allah tidak pernah dipahami oleh gereja sebagai makna biologis. Contoh ketika bangsa Israel disebut sebagai anak sulung Allah, tidak dipahami oleh orang Israel bahwa mereka dilahirkan oleh ibu mereka hasil biologis dengan Allah, bukan. Itu pengertian yang salah. Sama seperti anak bangsa, anak medan, anak gunung, anak tangga, itu tidak maknanya biologis, tetapi itu sebuah sebutan yang menunjukkan sebuah fakta atau identitas yang sangat luar biasa. Oke, Yesus anak Allah, bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Perhatikan ya, Yesus disebut anak Allah, artinya ia berasal dari Allah. Ia melakukan kehendak Allah, sehingga ia adalah orang kesayangan Allah. Maka Yesus disebut anak yang dikasihi. Ada dua peristiwa, Bapa mendeklarasikan Yesus sebagai anaknya. Yang peristiwanya luar biasa ya, ketika Yesus dibaptis sebagai tanda awal pelayanannya, maka suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dalam peristiwa ketika Yesus mengalami kemuliaan, ketika dia berdoa di taman, maka ada suara yang didengarkan oleh para rasul dengan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jelas ya, dengarkanlah dia. Jadi Yesus berasal dari Allah dan melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Maka Yesus katakan, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian Yesus anak Allah artinya Yesus adalah firman-Nya yang diutus ke dunia
menjadi manusia atau mengenakan hakikat manusia yang sempurna. Baru Yesus dikandung dalam rahim Maria oleh kuasa Roh Kudus. Lukas 1 ayat 35. Jadi Yesus itu berasal dari hakikat Allah dan Yesus memiliki hakikat Allah, yaitu hakikat firman. Itu makna yang sangat tegas yang dipahami oleh gereja sepanjang masa ketika berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah. Tidak dipahami dalam makna biologis, tetapi makna teologis bahwa Allah menghampiri manusia menyatakan keselamatan karya dan rancangannya melalui firman-Nya yang disebut sebagai anak Allah hadir dalam rupa manusia yang sempurna. Sekarang ini saya cepatkan di sini ya. Pengakuan-pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yang pertama, Bapa itu sendiri. Ya, dikatakan oleh Bapa itu sendiri, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Di situ. Silakan dibaca. Kemudian kita akan melihat pengakuan dari malaikat. Dikatakan di sini, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini dikatakan oleh malaikat kepada Maria dan Yusuf. Ya. Jadi waktu itu Maria belum melahirkan, tapi disebut anak yang akan kau lahirkan. Disebut kudus, anak Allah. Kemudian kita melihat pengakuan dari Yohanes Pembaptis. Ia inilah anak Allah. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia artinya Yesus inilah anak Allah. Bahkan nanti kalau kita mau bahas lagi, Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Bahkan itu ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian kita melihat Yesus sendiri mengakui. Ia memanggil Allah Yahweh sebagai Bapa dan dirinya sebagai anak. Contoh Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi jelas ya pengakuan Yesus. Kemudian kita melihat pengakuan murid-murid dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Itu para murid. Ketika mereka ada di perahu, terjadi badai, sehingga perahu mau tenggelam, dan Yesus datang. Ya, sungguh, sesungguhnya engkau anak Allah. Artinya tidak ada keraguan bagi para murid untuk mengakui Yesus sebagai anak Allah. Kita lihat Rasul Petrus dan para murid, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita lihat lagi di sini pengakuan Nathanael. Yohanes 1 ayat 49 dikatakan bahwa Yesus anak Allah. Pengakuan Marta. Yohanes 11 ayat 27 bahwa Yesus anak Allah. Bahkan pengakuan kepala pasukan. Kepala pasukan yang menyalibkan Yesus ketika melihat peristiwa yang agung terjadi pada peristiwa penyaliban itu, apa yang dikatakan dia? Sungguh ia ini adalah anak Allah. Di dalam catatan sejarah gereja, kepala pasukan ini yang menyalibkan Yesus, dikatakan dia ini menjadi bapak gereja. Bahkan dia menjadi martir. Luar biasa. Bahkan yang sangat mengherankan, iblis pun mengakui Yesus anak Allah. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Artinya apa? Iblis tahu bahwa Yesus anak Allah, bahwa Yesuslah yang akan menyiksa. Tetapi dia katakan sebelum waktunya. Kenapa? Karena kedatangan Yesus yang pertama bukan untuk menyiksa iblis, tapi mengalahkan. Nanti iblis akan disiksa ketika Yesus datang kali yang kedua. Jadi kesimpulan tentang Yesus anak Allah di sini tidak pernah bermakna bahwa Allah beranak secara biologis. Allah itu kawin dengan Maria maka lahir Yesus. Ini pemahaman yang kuluk-kuluk ya. Jadi Yesus disebut sebagai anak Allah menunjukkan relasi Yesus dengan Allah. Dan ini sekaligus menunjukkan asal usul Yesus, bahkan otoritas Yesus.
yaitu bahwa Yesus adalah firman yang diutusnya, diutus Bapa menjadi manusia, di mana Roh Kudus berkarya di dalam rahim perawan Maria sehingga firman itu menjadi manusia. Dan ini peristiwa yang tidak bisa dijelaskan secara biologis ya, karena ini adalah peristiwa teologis. Peristiwa teologis itu peristiwa berbicara kekuasaan Allah. Jadi Yesus itu berasal dari hakikat Allah, berasal dari surga. Jadi Yesus itu tidak diciptakan, tetapi firman yang kekal dan terus-menerus ada di dalam diri Allah, diutus inkarnasi, memakai atau mengambil hakikat manusia yang sempurna, supaya melalui kemanusiaan sang firman, manusia ditebus, diselamatkan ke hidup kekal. Kemudian Yesus anak Allah, Yesus memiliki hakikat Allah, yaitu firman. Bahkan juga Yesus anak Allah, artinya Yesus berkuasa atas kerajaan Allah. Sebab Allah telah memberikannya kepada Yesus sebagai anak tunggal. Maka di surga nanti yang kita lihat itu adalah kemuliaan Allah yang terpancar, yang ada pada pribadi Kristus. Karena Allah Bapa itu adalah Allah yang transenden, yang maha kuasa. Sekarang kita akan masuk kepada topik Yesus anak manusia. Oke, Yesus anak manusia di dalam Alkitab perlu ditanya ya, mengapa Tuhan Yesus di Alkitab itu disebut sebagai anak manusia? Dan yang hebatnya lagi, kata anak manusia yang merujuk kepada Yesus disebutkan itu 80 kali dalam kitab Injil dan 88 kali dalam kitab Perjanjian Baru. Ini catatan ya, perhatikan. Bahkan kalau kita mencoba hitung jumlah di dalam kitab Injil yang berbicara Yesus anak Allah dengan Yesus anak manusia, itu lebih banyak loh kita temukan Yesus anak manusia. Jadi sangat heran kalau sampai orang menghilangkan atau menolak kemanusiaan Yesus. Bahkan kemanusiaan Yesus itu lebih banyak dibicarakan di dalam Alkitab. Ini harus menjadi catatan. Istilah anak manusia di dalam Perjanjian Baru itu tidak bisa dilepaskan dari istilah anak manusia dalam PL. Jadi kalau kita mau memahami Yesus anak manusia dalam Perjanjian Baru, harus belajar tentang Yesus, tentang makna kata anak manusia dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama istilah anak manusia itu dihubungkan dengan tradisi Yahudi, di mana kata anak manusia itu Ben Adam, ya. Dan itu digunakan lebih dari 100 kali ya. Dalam Alkitab Ibrani, istilah anak manusia itu mengacu pada kata Ben Adam, yang artinya anak, atau kata enos yang berarti istilah kolektif manusia, artinya keutuhan manusia. Jadi setiap manusia bagi orang Yahudi disebut Ben Adam. Dan sejumlah manusia disebut Bene Adam. Jadi Ben Adam dengan Bene Adam. Jadi di sini kita melihat ya, perlu dipahami tentang kata anak manusia. Ini salah ketik. Kata anak manusia dalam PL diartikan atau digunakan sebagai sebutan untuk seorang manusia dengan segala keterbatasannya sebagai seorang manusia. Yang namanya manusia ada di dalam keterbatasan. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa. Maka kita melihat juga ketika Yesus hadir sebagai manusia, maka Yesus dalam tanda petik keterbatasan. Contoh, Yesus itu ada di dalam ruang dimensi di dalam dimensi ruang dan waktu. Itu contoh. Tetapi kalau Yesus di dalam hakikat sebagai firman, ya kekal, maha kuasa, maha hadir. Tetapi di dalam hakikat Yesus sebagai manusia, maka Yesus masuk, firman itu masuk di dalam dimensi ruang dan waktu. Itu yang dimaksud keterbatasan. Jangan nanti memahami bahwa keterbatasan yang saya ucapkan ini memahami negatif ya. Jangan. Jadi sebutan anak manusia itu artinya dengan segala keterbatasan sebagai seorang manusia. Makanya Yesus contoh ya, butuh makan, butuh istirahat. Dia istirahat. Dia istirahat, dia makan, dia sedih. Itu berartinya dia ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Baru kata anak manusia ini juga sebagai sebutan atau sapaan Allah kepada Nabi. Contoh Yeskil 2:1 dan 3. Bahkan nanti kalau dibaca
Di kitab Yeskiel itu ada banyak. Hai anak manusia, anak manusia, anak manusia banyak sekali. Kayaknya sebutan kata anak manusia kepada Nabi itu paling banyak di dalam kitab Yeskiel. Hampir semua pasal ada kata hai anak manusia, beritahukanlah. Hai anak manusia, beritahukanlah. Ada banyak. Menurut Alan Richardson, anak Ben Adam itu sinonim dengan kata anak Ben Enos yang merupakan bahasa Semitik yang biasanya digunakan sebagai jabatan nabi. Jadi anak manusia itu juga berbicara tentang sebagai seorang nabi. Kemudian dalam tradisi PL atau kata dalam PL, kata anak manusia ini juga diartikan sosok atau tokoh supranatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman dalam Daniel 7 ayat 13. Perhatikan di sini ya. Jadi sosok tokoh yang supranatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman dalam Daniel 7 ayat 13. Nanti di materi terakhir kita lihat. Jadi anak manusia sekarang kita melihat di dalam perjanjian lama, sudah kita lihat sekarang perjanjian baru ya. Istilah anak manusia dalam perjanjian baru itu mengacu pada istilah Ibrani, Bene Adam atau Bene Enos. Sedangkan bahasa Yunani, Hohios, Tou Anthropo. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai putra manusia atau anak laki-laki manusia. Jadi, karena makna anak manusia dalam PL itu sejalan dengan makna anak manusia dalam perjanjian baru, maka jika kata anak manusia dalam konteks PL, istilah atau sebutan atau gelar ini disematkan kepada Yesus sebagai anak manusia, maka dapat diartikan bahwa Yesus adalah benar-benar manusia sempurna, sama seperti manusia kita pada umumnya, yaitu lengkap dengan atribut kemanusiaan. Jadi Yesus itu lengkap dengan atribut kemanusiaan. Kalau orang itu pahamnya trikotomi, Yesus punya tubuh, jiwa, dan roh. Kalau orang itu dikotomi, maka Yesus itu lengkap dengan jasmani dan rohani. Namun harus dicatat, Yesus di dalam hakikat kemanusiaannya adalah manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, tidak dijamah oleh iblis. Dan ini dikaitkan nanti dengan Yesus sebagai Adam terakhir. Nanti di kelas-kelas kita ini akan kita pelajari. Yesus disebut sebagai Adam terakhir. Mengapa Yesus harus disebut sebagai Adam terakhir? Adam yang pertama hadir dalam manusia yang sempurna. Maka Yesus juga hadir sebagai manusia sempurna. Bedanya Adam jatuh dalam dosa, Yesus membawa manusia keluar dari cengkraman dosa. Maka disebut namanya ditebus. Ditebus itu artinya apa? Manusia sudah menjadi hamba dosa, dimerdekakan menjadi hamba Allah. Karena kata ditebus artinya dimerdekakan dari perhambaan. Jadi Yesus adalah benar-benar manusia sama seperti manusia pada umumnya, lengkap dengan atribut kemanusiaan, hanya dia tidak berdosa, tidak jatuh dalam dosa. Yang berikut, Yesus adalah benar-benar nabi yang diutus Allah kepada manusia. Hanya perbedaannya harus diingat ya. Kalau para nabi itu dilahirkan dulu baru diutus. Kalau Yesus diutus dulu baru dikandung, dilahirkan, kemudian berkarya. Dan Yesus itu utusan dari surga, firman Allah yang kekal di dalam hakikat Allah, yang hakikatnya maha kuasa, yang transenden, mengenakan hakikat manusia untuk misi penyelamatan. Jadi itu arti Yesus sebagai nabi. Bukan dalam pengertian nabi hanya sekedar menyampaikan firman, bukan. Tetapi Yesus sebagai nabi yang mengerjakan seluruh karya Allah, kehendak Allah, seluruh pewahyuan Allah sempurna pada dirinya. Namun Yesus juga sekaligus sosok atau tokoh supranatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman. Jadi ketika Yesus disebut anak manusia, artinya Yesus itu adalah sosok yang supranatural, artinya sosok yang ilahi. Dia bukan berbicara hanya sekedar manusia yang terbatas dan fana, bukan. Maka di sini jangan tegas kalau kita mau belajar mengenal Yesus, artinya hakikat ilahi Yesus dengan hakikat kemanusiaan adalah hakikat yang bisa kita bedakan, tapi tidak terpisah. Jadi kemanusiaan Yesus itu memang tetap dia adalah manusia sempurna dan yang luar biasa. Ya,
Jadi Yesus itu sekaligus sosok tokoh supranatural, pelaksana keselamatan dan penghakiman. Fakta ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias. Sebab Mesias memang adalah manusia, ya. Jadi Mesias itu harus manusia, manusia yang lengkap dengan atribut kemanusiaan. Baru juga Mesias itu memang adalah nabi dan sekaligus sosok supranatural yang mengerjakan keselamatan dan penghakiman. Bahkan Mesias sendiri adalah yang diurapi yang menuju kepada 3 jabatan, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Dan itu cocok dengan Yesus Kristus. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak manusia, maka maknanya di situ Yesus benar-benar manusia, dan Yesus benar-benar diutus oleh Allah, dan Yesus benar-benar adalah sosok yang supranatural, dialah pelaksana keselamatan, dialah pelaksana penghakiman. Itu maknanya. Jadi anak manusia tidak berbicara merendahkan Yesus, bukan. Tetapi berbicara tentang makna karya Allah yang sempurna. Karena melalui hakikat atau melalui inkarnasi firman di dalam kemanusiaan, dia menyatakan keselamatan, menyatakan penebusan, menyatakan teladan etika dan moral dan segala sesuatu yang sempurna untuk kita manusia. Jadi makna Yesus anak manusia dalam konteks perjanjian baru ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Perhatikan ya, dalam kitab perjanjian baru, bahkan Yesus itu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Di mana hal itu digunakan Yesus contoh ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia, contoh Yesus beristirahat. Itu buktinya dia anak manusia. Kalau Yesus adalah Bapa di surga, masa Bapa butuh istirahat? Emang capek? Baru dia makan dan minum. Kalau Yesus disebut Bapa di surga, bagaimana mungkin dia Bapa? Makan dan minum? Baru penderitaan, hamba yang melayani dan menderita. Itu artinya maka disebut di sini anak manusia. Contoh, anak manusia akan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Contoh ketika Yesus katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu bicara penderitaan. Baru kata anak manusia juga Yesus kenakan pada dirinya, itu berkaitan dengan klaim kuasa ilahinya, seperti contoh, hak untuk mengampuni dosa. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu anak manusia, jangan dipahami itu manusia yang penuh kekurangan atau manusia kolok-kolok, jangan. Tapi itu manusia yang mengklaim kuasa ilahi, bahwa Yesus berkuasa untuk punya hak untuk mengampuni dosa. Baru Yesus itu mengatasi hari Sabat. Anak manusia berkuasa atas hari Sabat. Baru berdiri sebagai hakim, seorang yang turun dari surga dan akan kembali ke surga. Baru dikatakan juga anak manusia artinya pengantara antara langit dan bumi. Baru anak manusia juga artinya dimuliakan oleh Allah yang dia muliakan. Maka dikatakan oleh Yesus, Bapa permuliakanlah anakmu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bapa, aku telah mempermuliakan engkau, permuliakanlah aku di dalam namamu. Oke, jadi makna kata anak manusia untuk Yesus ini menggunakan apa ya? Yesus mengakui istilah anak manusia itu diri sebab satu. Yang pertama ya, bahwa Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan anak perempuan yang dijanjikan Allah kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 3:15, yang menyelamatkan manusia dari dosa, maut, dan iblis. Dan juga Yesus mengidentifikasi dirinya dengan penyelamat yang menyelamatkan manusia melalui penderitaan. 53, Yesaya 53 ayat 13 dan Yesaya 53 ayat 12. Jadi ketika Yesus juga berbicara, ya, ini yang pertama tadi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia, kemudian berkaitan dengan klaim kekuasaan ilahi, yang berikut bahwa Yesus mengidentifikasi dirinya dengan anak perempuan, Kejadian 3:15. Keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Siapakah keturunan wanita itu? Anak perempuan itu adalah anak manusia. Dan Yesus katakan, akulah itu. Kemudian juga
mengidentifikasi dirinya dengan penyelamat yang menyelamatkan melalui penderitaan. Kalau kita membaca Yesaya 52 ayat 13 sampai 53 12, di ini berbicara tentang Mesias yang menderita untuk penebusan dan penyelamatan. Dan di situ dikatakan yang menderita anak manusia, bukan Allah Bapa yang menderita di situ. Jadi, namun apa yang terunik dari penyebutan diri Yesus, dirinya sebagai anak manusia adalah bahwa Yesus menghubungkan identitasnya sebagai anak manusia dengan penebusannya yang digenapi melalui penderitaan. Di dalam nubuatannya tentang kisah sengsaranya yang disebutkan dalam Injil, ia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Coba, kalau kita baca nanti di dalam Matius 12, Matius 17, Matius 20, Markus 9, 10, dan Lukas 9, 18 ini, kalau kita membaca di sini, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan penderitaan, menyebut dirinya sebagai anak manusia, itu berkaitan dengan penderitaan. Jadi hamba yang menderita di dalam Yesaya 52 sampai 53, ini dengan demikian maka kita ketahui penderitaan dan penghinaan yang diterima Yesus sampai dia wafat menyerahkan nyawanya, itu satu pendahuluan yang harus dilalui. Itu satu pendahuluan yang harus dilaluinya sebelum mencapai kejayaan di surga. Itu ya. Kemudian Yesus menggunakan istilah anak manusia untuk diri sendiri. Artinya apa? Yesus mengidentifikasi dirinya dengan Sang Mesias yang diurapi, yang disebutkan dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 13. Dan hal itu dibuktikan dalam pengajaran dan janjinya. Kita lihat anak manusia digunakan pada gambaran tentang ia datang di awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaan. Kemudian ia mengatakan kemuliaannya di surga dan bahwa kerajaan Allah adalah kepunyaan. Jadi ini makna anak manusia di situ. Jadi nanti di surga yang memerintah itu adalah Yesus. Bahkan di dalam kitab Wahyu, Yesus masih tetap disebut sebagai anak manusia. Bukan menjadi Allah Bapa dia ketika naik ke surga ya. Penutup. Arti pertama dari perasaan anak manusia itu merujuk pada nubuatan Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Jadi Bapa di surga itu mengerti bahasa semua bangsa ya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yesus mengerti semua bahasa, termasuk bahasa tetesan air mata. Kan ada lagunya itu. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, kecuali air mata buaya. Enggak dikenal. Ya. Gambaran anak manusia di sini adalah gelar mesianik ya. Yesus dirujuk sebagai orang yang mendapat kekuasaan, kemuliaan dan kerajaan. Contoh, ketika Yesus mengaku dalam Matius 28, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kisah para Rasul 2:36. Allah telah membuat Yesus yang kita salibkan menjadi Tuhan, Kyrios, dan Kristus, Mesias. Di situ ya. Jadi Yesus dirujuk sebagai orang yang mendapat kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Ketika Yesus menggunakan gelar ini untuk dirinya sendiri, dia menerapkan nubuat anak manusia pada dirinya. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Karena dia memang benar hadir sebagai manusia, tetapi dia diberikan kuasa, diberikan kemuliaan, bahkan kerajaan surga ada dalam kuasa Kristus. Kenapa? Karena Bapa memberikan kuasa itu kepadanya. Orang-orang Yahudi pada zaman itu amat mengenal frasa tersebut. Dan kepada siapa frasa tersebut dirujuk. Yesus memperkenalkan dirinya selaku Mesias. Jadi arti kedua frasa anak manusia itu bahwa Yesus benar-benar seorang manusia. Yesuslah anak manusia yang dijanjikan kepada Adam dan Hawa yang akan datang menebus manusia. Yesus adalah anak manusia yang memiliki kuasa yang kekal, kuasa yang mengampuni dosa dan menyelamatkan, bahkan dia menjadi Adam yang terakhir. Yesus anak manusia yang berkuasa di bumi dan di surga, dan ia adalah raja segala raja.
Bahkan kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Catatan penting. Jadi anak Allah itu menunjuk pada hakikat ilahi Yesus bahwa ia adalah firman yang inkarnasi. Hakikat firman Allah adalah hakikat yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Tetapi kalau dikatakan anak manusia itu merujuk pada hakikat insani Yesus dengan otoritas sebagai Mesias. Jadi hakikat manusia dan ilahi Yesus dapat dibedakan namun tidak terpisahkan. Alkitab memberitakan ini secara bersamaan. Ya, jadi Alkitab itu menyatakan Yesus ilahi dan insani. Contoh, Yesus katakan sebelum dunia ada, aku sudah ada. Bapa mengasihi aku sebelum dunia ada. Itu berbicara hakikat ilahi. Tetapi Alkitab juga mengatakan Yesus dilahirkan dari rahim Maria. Dan Maria itu perawan. Namanya dilahirkan. Itu benar dalam proses persalinan. Bagaimana wanita mengandung sampai hari ini seperti itu. Menekankan yang satu dan mengesampingkan yang lain artinya menekankan keilahian, mengesampingkan kemanusiaan akan mengakibatkan kekeliruan pemahaman pewahyuan Allah dalam catatan Alkitab. Jadi tidak boleh hanya menekankan kealahan Yesus, tidak boleh hanya menekankan kemanusiaan Yesus, tapi kemanusiaan dan keilahian Yesus harus dipahami secara bersama. Menekankan keilahian itu merendahkan, menekankan keilahian dengan merendahkan kemanusiaan Yesus itu menjadi oneness. Tetapi menekankan kemanusiaan, mengesampingkan keilahian itu menjadi Arianisme, saksi-saksi Yehova. Mengatakan Yesus lebih rendah, Yesus ciptaan yang pertama dan lain sebagainya. Kenapa? Karena menekankan kemanusiaannya. Tritunggal, gereja sepanjang masa menerima Yesus yang ilahi dan menerima Yesus yang insan. Tidak dibenturkan, tidak dipisahkan, tapi dibedakan dalam pemahaman. Oke, demikian yang bisa disampaikan. Kembali ke moderator. Thank you, Tuhan memberkati. Ya, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya dan atau tanya jawab atau mau sharing-sharing. Ya, yang mau bertanya atau diskusi silakan resign terlebih dahulu. Kalau belum ada saya mau tanya dulu sama Pak Erben. Pak Erben, sebenarnya sudah jelas ya Pak ya dari kejadian 3 ayat 15 itu bahwa itu sudah di Allah sudah mengatakan ya gitu loh, sudah jelas gitu. Tetapi kenapa orang masih tidak percaya dengan kalimat itu? Malah setan aja bilang ya Pak ya bahwa hai anak manusia kan gitu. Tapi banyak orang yang masih bilang kalau Yesus itu ya Bapak itu sendiri. Nah ini berkali-kali sudah dijelaskan ya Pak ya sama Bapak setiap pembelajaran gitu. Tapi ya itulah susah. Kalau mau Baik, bergurulah kepada orang. ini Pak ada yang mau bertanya. Oh ya, Ibu Aling, silakan. silakan Ibu Aling. Iya, shalom malam Pak Erben. Ya, shalom, shalom. Iya, Pak, yang saya mau tanyakan adalah hakikat keilahian Yesus dan kemanusiaannya itu menyatu ya Pak? Maksudnya menyatu gitu. Jadi bukan mendiami tapi menyatu ya Pak. Seperti itu ya Pak. Tidak terpisah. Satu Karena kesatuan gitu ya. Iya, satu ya, kesatuan. di dalam dirinya ada firman, ada roh. Hakikatnya ini transenden. Ini Bapa di surga. Pada dirinya ada firman, pada dirinya ada roh. Ya, hakikatnya transenden atau disebut Allah itu roh. Nama keagungannya YHWH. Oke.
Jadi kalau dikatakan siapakah Yahweh itu Allah yang transenden. Jadi ini bicara hakikat. Tapi kalau berbicara Bapa, Firman, dan Roh, ini disebut dengan realita konkret atau bahasa yang biasa dikenal pribadi. Jadi pribadi, realita konkret. Ini tidak dipahami orang. Jadi realita konkret pada Allah Yahweh yang Esa itu, dia adalah Bapa, pada dirinya ada firman, pada dirinya ada roh. Firman ini diutusnya atau dia mewahyukan diri, Allah Bapa di surga Yahweh mewahyukan dirinya melalui firman. Pewahyuan Allah melalui firman itu terjadi dalam dua hal, yaitu teofani, kemudian inkarnasi. Teofani ini menampakkan diri dalam rupa manusia atau dalam rupa malaikat atau dalam rupa cahaya sekinah. Tapi kalau inkarnasi ini, firman itu benar-benar hadir mengenakan tubuh manusia yang utuh dengan segala keberadaan manusia. Nama manusia itu Yesus, ini namanya. Jadi Yesus ini punya dua kodrat. Kodrat Allah, kodrat manusia. Bagaimana kita hanya bisa bahwa kodrat kemanusiaan Yesus dengan kodrat keallahan Yesus kita dapat bedakan, tapi tidak terpisah. Tidak terpisah. Gambarannya seperti saya. Saya punya tubuh. Saya punya jiwa. Saya punya roh. Ini bisa dibedakan. Bisa dibedakan ini. Tapi tidak terpisah. Dibedakan hanya secara eksistensi. Tapi tidak bisa dibedakan secara hakikat. Orang banyak mau ini dibedakan dan dipisahkan. Kalau ini dibedakan dan dipisahkan itu namanya triteos. Tapi kalau ini dijadikan satu itu namanya oneness. Artinya apa? Bapa, Firman, dan Roh itu satu berubah-ubah. Jadi kalau kalau apa itu ya Allah berubah jadi Bapa, berubah jadi Anak, berubah jadi Roh Kudus. Ini namanya satu hakikat, satu pribadi yang berubah-ubah. Ini bukan ajaran Alkitab. Tapi kalau kayak gini, ini Allah, ini Anak, ini Roh Kudus. Anak, Bapa, Roh Kudus. Ini dibedakan dan dipisahkan. Jadi tiga hakikat yang berbeda dan terpisah. Ini namanya triteos. Nah itu, ini harus dipahami. Oke itu. Jadi kalau ditanya tadi, bagaimana kita membedakan hakikat kemanusiaan dan hakikat keilahian Yesus? Kita hanya bisa membedakan seperti kita membedakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Bagaimana bersatunya hakikat ilahi dan hakikat manusia? Ini seperti kita bisa memahami bersatunya. Artinya gini, Yesus tanpa hakikat Allah, maka dia menjadi manusia biasa. Tetapi Yesus juga hakikat Allah tanpa hakikat manusia, dia firman. Ya begitu. Jadi tidak bisa dipisah. Sejauh itu penjelasannya. Bisa Oh iya, dipahami, saya Kak? paham. Iya Pak, iya paham. Iya. Makasih Pak Erben penjelasannya. Oke, oke. Iya, Tuhan berkati. Iya. Nah, itu penjelasan. Jadi Iya. supaya teman-teman bisa membedakan antara Mm-mm. Triteos dengan Apa suaranya kecil banget Pak, Tritunggal. punya saya volumenya Ya, udah gede. supaya Jauh-jauh. masa jauh ini udah mau kutelan Iya, begini Iya. kan. nggak kayak tadi Pak, tadi jelas banget sih. Iya. Oke, ada lagi Hah? mau didiskusikan? Kalau saya udah cukup Pak, paham udah. Iya, makasih Pak Erben. Tuhan berkati.
Iya, artinya memang benar ya Pak ya bahwa Yesus itu adalah anak manusia dan Anak istilahnya manusia, utusan gitu ya Pak, anak bukan Allah juga. bukan berarti dia itu Bapak sendiri. Karena Ya kalau mungkin dengan ini kali ya Pak, tadi kan Bapak ada menjelaskan bahwa makna Yesus anak manusia dalam konteks PB. Nah, itu kan ada yang berkaitan dengan mengklaim kuasa ilahi seperti hak untuk mengampuni dosa, mengatasi berdiri sebagai hakim, terus seorang yang turun dari surga dan akan kembali ke surga. Nah, mungkin dari situ mereka mengatakan bahwa ya Yesus itu ya Allah itu sendiri gitu. Kan dia akan dia mengosongkan diri dan dia akan kembali lagi ke surga. Nah, itu padahal sudah jelas ya Pak, ini bukan gitu loh, bukan Allah gitu, bukan Allah. Yesus itu bukan Allah, tapi saya utusan. pakai sedikit ini ya, menurut teman-teman ini ya, menurut teman-teman aja. Menurut teman-teman, mana lebih mudah memahami Allah dari memahami dunia? Coba Dunia, tengok. Pak. Pasti dunia. Iya. Oke. Sekarang kenapa? Karena ini ciptaan toh, ciptaan. Iya. Iya. Heeh. Dunia ini ada kata orang matahari kalau di tata surya sana ada 40 miliar, 400 miliar matahari yang sudah ditemukan katanya diketahui 40 miliar matahari seperti matahari kita lihat ini. Ini kita hanya satu bumi belum bisa kita pahami. Pertanyaannya, mana lebih mudah kita memahami bumi ini daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi? Iya, betul. Jadi, kita tidak bisa mengenal Allah, makanya dia transenden. Bayangkanlah matahari katanya itu ada 40 miliar. Sampai hari ini tidak ada satu orang pun manusia yang bisa memahami matahari. Padahal matahari ini ciptaan. Satu matahari kita lihat itu, Iya, tidak ada satu orang pun yang bisa memahami. Bagaimana mungkin lagi kita memahami Allah yang transenden? iya, Tetapi betul. Allah Iya, yang benar. transenden hanya bisa kita kenal melalui firman yang menjadi Iya. manusia. Manusia. Iya. Jadi kita cukup. Bagaimana mungkin Allah yang lebih agung, lebih mulia, lebih hebat dari seluruh dunia ini masuk ke dalam rahim ciptaan? Mungkin nggak? Iya, betul Pak. Iya. Benar, Nggak Nggak Pak. mungkin mungkin. itu Pak. Kalau Allah sang Iya. pencipta galaksi yang ada di dunia ini masuk ke dalam rahim ciptaan, itu namanya penghinaan. Iya, betul Pak. Iya. Itu Iya, penghinaan. benar, Pak. Dan Iya. ayat Alkitab banyak dihancurkan. Apa contoh? Allah bukan manusia, Allah kekal, Allah tidak pernah berubah. Tapi kalau Allah, dia jadi Bapa, dia jadi anak, dia jadi Roh Kudus, ini berubah-ubah, Iya, berubah-ubah, betul. berubah-ubah, berubah-ubah. Ini namanya Sabellianisme. Sabellianisme. Dan ini ajaran yang tidak bisa menjelaskan Alkitab. Contoh, Iya. ketika ini ya, contoh ya, ini anak tuh. Ketika anak berdoa kepada Bapa, ini kan udah kacau. Kalau Bapa berubah jadi anak, kemudian anak berdoa kepada Bapa. Tentu kan kalau Bapa menjadi anak, berarti bapaknya di sini nggak ada lagi kan? Karena Bapak itu sudah Iya. jadi anak. Iya, benar, Ketika Pak. ini berdoa, berarti dia ini bukan berdoa kepada Bapa lagi. Dia berdoa kepada Bapa, yaitu kepada dirinya sendiri. Kan lucu kita. Iya. Coba dulu berpikir. Mm. Ketika Yesus mati, Bapa mati. Ini menurut saya ini sangat merusak Alkitab. Tak bisa dijelaskan. Iya. Iya. Masa Bapak mati? Gimana? Iya. Itu. Apalagi Bukan yang Allah. waktu Yesus dibaptis ya Pak. Waktu Yesus dibaptis terus yang mengatakan dari surga itu siapa? Kan pertanyaannya kan itu ya Pak ya. Ya itu makanya Iya, ada suara. saya Iya. sedih aja lihat-lihat orang kayak gitu. Iya. Nah ini di
live chat, ada yang Udah chat ya, Pak atau mau Suryanto. langsung berbicara, silakan Langsung Pak. berchat Siapa aja. nih? Iya, silakan aja Pak Risen, Pak, nggak apa-apa. Kita diskusi di sini, Pak. Diskusi. Ini Pak, siapa? Oh, Suryanto. ini pertanyaannya bagus Di- ini. udah Bagus, bagus. dibuka belum? Oke, pertanyaannya bagus. Bagus banget. Saya senang. Ini saya jawab ya. Ini saya sudah ulang-ulang sebenarnya. Saya itu live itu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi selama Yesus di dunia ini Allah dan manusia. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Nanti disimak Iya. ya. Supaya enak kita. Aku pakai warna pink karena banyak wanita di rumah. Perhatikan ini. Ini Allah yang transenden di surga. Ini transenden. Ngerti arti transenden? Maha kuasa, tak terhampiri, tak terketahui. Itulah dia hakikatnya. Kita di dunia ini kita ini banyak, kita ini semua. Kita nggak bisa mengenal ini, nggak bisa. Kita nggak bisa mengenal dia. Oke, bentar ya. Ini kita di sini, kita nggak bisa mengenal. Kenapa? Karena dia ini transenden. Dia itu adalah Bapa di surga, padanya ada firman dan roh. Tetapi dia menyatakan dirinya melalui firman yang inkarnasi menjadi manusia namanya Yesus Kristus. Yesus itu punya hakikat Allah dan hakikat manusia. Mengapa Yesus disebut punya hakikat Allah? Karena dia firman. Bukan dia Allah Bapa sang pencipta, bukan. Karena Allah Bapa sang pencipta itu tetap transenden. Ini tetap transenden ini. Tapi kenapa dia disebut apa? Hakikat manusia. Kemanusiaan Yesus itu dari rahim Maria berawal, rahim Maria. Tubuh dan darah Yesus itu dari rahim Maria, rahim Maria. Tubuh dan darah Yesus itu bukan dari surga. Jadi kalau orang Tritunggal mengatakan Yesus itu Allah, artinya dia firman. Bukan Yesus itu Allah, artinya dia Allah Bapa, bukan. Bukan Allah yang Esa maksudnya. Karena Allah itu tiga eksistensi. Atau Bapa itu di dalam dirinya ada dua hipostasis. Bisa dipahami bro yang mau bertanya tadi? Langsung aja bro, supaya enak Iya. diskusi. Pak, ini siapa namanya? Suryanto ya. Silakan, silakan langsung Masih aja. di Ini hanya alat bantu ya untuk menjelaskan, bukan oret-oretannya yang harus kita bahas. Ya Pak. Ya, Halo bisa ya. dipahami. Oke. Iya, silakan Pak. Iya, maaf tadi saya tidak bisa apa di unmute. Ya, tadi pertanyaan saya tadi seperti itu Pak. Ya. Jadi Yesus ini Pak, Yesus memang ada dua kodrat. Kodratnya ya, kodrat Allah. Tapi ketika dikatakan Yesus memiliki kodrat Allah, bukan dia Allah Bapa ya, tapi firman. Ya, kodrat manusia itu dari rahim Maria. Ini yang disebut inkarnasi. Artinya apa? Firman yang transenden mengambil hakikat manusia supaya melalui kemanusiaan dia bisa menebus, dia bisa menyelamatkan, dia menjadi sama dengan manusia, merasakan hidup manusia, memberikan teladan kepada manusia semua. Itulah kita dapat di dalam Yesus. Jadi orang Tritunggal gereja ya tidak pernah menolak Yesus itu Allah dalam makna dia firman. Gak pernah ya. Tapi kalau dipahami Allah itu adalah Allah yang Esa itu sendiri jadi manusia. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena ini Allah yang Esa itu transenden. Roh. Ya, tapi tubuh dia kan daging ya Pak. Tubuhnya Waktu itu, tubuh Yesus itu tubuh manusia yang utuh. Lengkap kan? dengan, iya, lengkap dengan segala atribut kemanusiaan. Ya, seperti kita kan. Iya, seperti kita, bedanya apa? Dia tidak berdosa, dia sempurna. Berdosa ya. Iya.
Terus dia menyadari nggak Pak ya kalau dia itu Allah gitu? Contoh, Yesus berkata begini Pak, supaya kita, ini bagus sekali Pak. Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Iya. Itu bicara kealahan dia. Karena yang datang dan keluar dari Allah itu firman. Iya, iya. Nah, baru Yesus katakan, aku sudah ada pada Bapa sebelum dunia ada. Itu firman. Itu namanya pra-existent gitu ya. Iya, betul. Yesus juga katakan, Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia ada. Iya, iya. Nah, itu eksistensi firman. Hmm. Jadi Yesus tahu bahwa dia adalah anak Bapa, firman Bapa. Tetapi Yesus juga tahu bahwa dia adalah manusia. Kenapa? Karena Yesus mengakui dia manusia, anak manusia dia kan. Bahkan anak manusia tadi berapa kali disebut di Alkitab? Anak manusia itu 8 kali, Pak. Ini paling banyak. Iya. Paling banyak. Ini. Kira-kira di mana lagi, Pak? Mungkin kita diskusikan. Kalau dia menyadari dia itu Allah ya Pak ya. Dia menyadari bahwa dia itu Allah. Tentu dia kan ketika dia waktu disalib, waktu dia disiksa, kenapa dia nggak mempergunakan keilahiannya itu? Kenapa? Itu berbicara ketaatan Yesus. Taat sempurna, Pak. Kepada Bapa. Kan ingat Bapak ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani? Jadi berdoa kepada Bapa. Bapa, jikalau kau berkenan, biarlah cawan ini lalu padaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Itu yang pertama. Walaupun sebetulnya bisa ya. Oke, ketika Petrus angkat pedang untuk memancung telinga dari prajurit. Apa dikatakan Petrus? Sarungkan pedangmu. Jangan kau pikir bahwa aku tidak bisa meminta malaikat Bapakku di surga untuk mengirim pasukan. Iya, membela aku. Ada situ. Jadi itu berbicara Yesus taat sempurna, makanya dikatakan di dalam Roma dan Korintus, oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua manusia jatuh dalam dosa. Tetapi oleh ketaatan Yesus Kristus, maka semua manusia yang ada di dalam dosa dibawa keluar dari dosa. Oh, jadi sebetulnya persamaan itu Adam diciptakan juga segambar dan serupa dengan Allah. Tapi beda aja dia tidak taat dan Yesus segambar serupa Allah tapi Yesus taat dalam rupa manusia. Kalau kita hubungkan antara Adam dan Yesus. Ada perbedaannya, Pak. Jadi kalau perbedaan itu. Adam tidak taat tapi Yesus taat begitu ya. Kalau berbicara tentang ketaatan ya betul. Adam dengan itu berbeda. Kalau Yesus taat, tetapi perbedaannya kan bukan hanya di situ. Kalau kita membedakan Adam, Yesus, kan ada perbedaan. Adam itu debu tanah. Yesus. Iya, kalau Yesus dari pribadi Allah sendiri. Iya, dia dari pribadi Allah itu sendiri. Nah itu ya. Baru Adam bersama Yesus suci. Tidak dilahirkan dari hubungan kan? Ya. Tetapi kalau berbicara hakikat kemanusiaannya, memang Yesus itu manusia yang utuh, Pak. Manusia yang utuh. Benar-benar manusia yang utuh. Makanya Yesus kan bisa hidup di bumi ini kan selama 33 tahun lebih, toh? Iya. 33 tahun. Yesus sedih kok. Yesus makan. Yesus beristirahat. Iya, marah juga, lapar. Yesus marah, Yesus lapar. Artinya makanya Yesus, artinya gini, firman yang transenden mengambil hakikat manusia, hakikat yang iman, yang transenden menjadi imanen. Iya, ya. Situ. Jadi kita bisa mencontoh kehidupan Yesus karena Yesus itu mengambil rupa sebagai seorang manusia. Iya, makanya kan dikatakan Yesus itu menjadi prototipe
dari kemanusiaan kita nanti di dalam supaya lebih kemuliaan. mempermudah ya Pak. Iya. Maka Supaya kita dikatakan, bisa mencontoh. iya, di situ. Ya kalau dia tiba-tiba jadi Allah nggak melalui manusia, jadi kita juga terlalu jauh kan jangkauannya ya. Tadi kan udah kita bilang Pak, bahwa Bapak itu kan transenden. Jangankan Iya. Bapak itu Pak, untuk memahami saya aja ya, untuk memahami pohon pisang aja aku nggak ngerti aku memahami. Iya Padahal betul. aku ciptaan Tuhan, pohon pisang ciptaan Tuhan. Cuma derajatku lebih tinggi dari pohon pisang. Tapi aku nggak bisa memahami pohon pisang aku Pak. Iya, itu yang kelihatan ya. Iya. Padahal itu kelihatan. Apalagi saya memahami Allah transenden. Di dunia ini ada 40, ada tadi orang ngomong katanya 40 miliar matahari. Yang panasnya bentuknya seperti matahari itu. Galaksi. Galaksi. Iya. Iya. Sekarang pertanyaannya, mana lebih hebat matahari yang miliaran itu jumlahnya dibanding daripada Allah yang menciptakan? Ya Allah Nggak dong. terbanding. Makanya Allah itu dikatakan terang yang tak terhampiri. Jadi kalau Iya, Yesus mati, menurut saya itu konyol Pak. Kalau Yesus mati artinya Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi segala isinya mati di tangan manusia ciptaan. Berantakan ya. Berantakan, logika berantakan, Alkitab juga menjadi, aduh repot kita Pak memahaminya Pak, repot. Ya. Alkitab nggak bisa dijelaskan kalau seperti itu. Hmm. Nggak bisa dijelaskan Alkitab. Aku di situ Ya aja. baik Pak. Iya, ya untuk saat ini jelas dulu Pak. Saya percaya ke bentuk yang lain ya. Ya makasih Pak ya. Terima kasih. Oh, siap. Iya, baik. Terima kasih Pak Suryanto. Ini tadi ada yang resign ya. Siapa ya tadi yang resign? Siapa Olive ya tadi itu ya? Siapa? Apa sudah keluar ya? Iya, baik. Sambil menunggu ya karena masih ada waktu, masih diperbolehkan bertanya atau diskusi. Sambil menunggu Pak, saya mau ini Pak, sempat saya juga dengar bahwa apa namanya, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah kecil. Nah, mungkin orang yang mengatakan bahwa Yesus Allah kecil itu karena Yesus ini kali ya Pak, seperti mempunyai kuasa. Dan Yesus kan dikasih kuasa oleh Allah gitu ya, Allah Bapa. Nah mungkin orang yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah kecil karena dia memahaminya Yesus itu bisa apa namanya mengampuni dosa, terus apa ya apa dikasih kuasa gitu oleh Allah Bapa. Mungkin seperti itu kali ya Pak. Atau bagaimana Pak Erben? Kalau aku gini ya, saya setelah melihat fenomena ini, kita tidak usah membuat istilah-istilah yang memiliki ruang yang sangat besar untuk menjadi polemik. Contoh kayak Allah kecil, Allah besar itu kan merusak. Iya, betul Itu betul merusak, menggiring opini orang. Tetapi Alkitab, dan itu tidak bisa menjelaskan Alkitab. Iya, Tapi kalau dikatakan bahwa, dikatakan ya, Yesus berkuasa mengampuni dosa, karena memang dia adalah firman, Allah itu sendiri, dan Allah itu sendiri juga yang memberikan otoritas kepada firman yang menjadi manusia itu untuk melaksanakan seluruh kehendaknya. Itu sudah tepat. Dan kalau dikatakan Yesus Allah, itu bicara hakikat firman. Firman dengan Allah itu kan hakikatnya kan Allah. Firman dengan Allah itu kan hakikatnya Allah. Jadi tidak ada yang lebih besar, lebih kecil. Contoh, apakah ibu anak, antara tubuh ibu anak dengan rohnya ibu anak ada yang besar kecil? Ada yang derajatnya. Contoh, tubuhnya ibu anak itu derajatnya di lantai 10. Tapi roh ibu anak itu di lantai 3. Apa begitu kan? Enggak. Iya, betul. Jadi Allah kecil itu nanti akan digiring ke sana. Hakikat ilahi Yesus
itu adalah firman yang hakikatnya Allah, kekal di dalam diri Allah itu Bapa itu. Jadi kalau disebut lagi Yesus Allah kecil, udah jelas kok firman Allah inkarnasi jadi manusia itu udah cukup, udah jelas. Kalau dibuat nanti Allah kecil itu nanti lari ke saksi Jehovah. Bapa lebih besar daripada Yesus, Yesus lebih besar daripada Roh Kudus. Kacau. Nah, oh iya betul Pak, udah salah itu Pak. Nah, itu nanti saksi Jehovah. Iya, nah itu Dan Pak. itu nggak bisa menjelaskan Alkitab. Alkitab menjadi repot. Sementara kan kita membangun ajaran berdasarkan pewahyuan diri Yesus yang diberitakan para rasul melalui tulisan-tulisannya dan terpelihara oleh gerejanya. Betul Pak. Jadi kita artinya nggak boleh, maksudnya oh ini ada yang resign ya. Iya silakan yang resign ya, Mario ya. Pak Mario silakan. Silakan Pak Mario. Oh ya. Saya pengen makasih ya Pak Erben sudah menjelaskan banyak hal ya. Tapi saya masih penasaran bagaimana dengan pemahaman itu kita bisa menjelaskan kitab Wahyu, ya, sebentar. Kitab Wahyu berapa ya waktu itu ya? Di Wahyu terakhir itu. Sebentar. Oke. Wahyu 22 ayat 3 itu. Ketika dikatakan bahwa ada tahta Allah dan tahta anak domba, jadi bagaimana ini kita memahaminya, Pak? Karena di sini di ayat 4-nya dibilang kita akan melihat wajahnya. Nah, wajahnya siapa? Wajahnya Allah atau anak domba ini, Pak? Itu sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di dalam kemuliaan. Yang kita lihat itu adalah kemuliaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Itu bro. Jadi di surga itu, jadi tahta Allah itu, ya tahta Yesus itu. Kenapa? Karena kita hanya melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus. Di situ. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Jadi kemuliaan Allah itu terlihat pada Yesus Kristus. Jadi bukan kita langsung kepada Allah Bapa itu, enggak. Allah Bapa itu transenden. Ya. Bahkan di surga juga tidak bisa dilihat gitu ya, ketika pun makhluk-makhluk surga pun tidak bisa melihat Bapa ya, kecuali melalui Yesus gitu ya, maksudnya gitu. Kita manusia hanya bisa melihat Allah di dalam kemuliaan Kristus. Iya. Karena Allah Bapa itu kan berada di dalam terang yang tak terhampiri. Tetapi Dia yang tak terhampiri, yang Maha Kuasa itu mewahyukan dirinya, menyatakan kemuliaannya kepada kita, dan kita bisa lihat itu melalui Yesus. Itu Pak. Iya. Karena memang ketika ada pembaca ya, seperti saya gitu, ketika membaca Wahyu 22 ayat 3, seolah-olah ya jadinya ada dua tahta begitu kan. Memang seperti dikatakan begitu. Tetapi berbicara tata Allah yang transenden itu kan sesuatu yang tidak bisa kita gapai. Tetapi tata kemuliaan Yesus Kristus atau tata kemuliaan Allah yang kita lihat di dalam Yesus Kristus, hanya itu yang bisa kita lihat. Oke. Makanya di ayat keempat itu cuma dikatakan kita akan melihat mukanya Dia, dan ini belum jelas mukanya Dia, yang dianya udah pasti Yesus ya, bukan Bapa ya. Kita hanya bisa lihat kemuliaan Yesus, Pak. Ya maksudnya di ayat keempat itu wajahnya Dia ini wajahnya siapa nih? Di ayat 22 ayat 4. Wahyu 22 ayat 4, Pak. Pak mau dibacakan Pak Erben? Mungkin saya ada yang bacakan deh mungkin saya yang bacain aja deh Pak Erben. Bisa? Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia lah. Karena kebetulan kebuka di saya itu gitu kan. Jadi
Ayat 3 saya baca ya, di dalam kota itu tidak akan pernah ada orang atau barang yang dikutuk Allah. Tata Allah dan tata anak domba ada di dalam kota itu. Dan di sanalah hamba-hamba Allah akan melayani dan menyembahnya. Mereka pun akan melihat wajahnya, namanya tertulis pada dahi mereka. Di kota itu tidak akan ada lagi malam, dan mereka tidak perlu lagi cahaya, pelita, atau matahari, dan seterusnya gitu. Ya itu, 3, 4 sama ayat sambungan 5 sudah saya bacakan, Pak. Itu jelas dibuat di sini di dalam apa? Hanya ada satu tahta, bukan dua. Mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Seperti di pasal 3 ayat 21 dan 22 ayat 3. Hanya ada satu tahta, bukan dua. Mengalir keluar dari, juga diterjemahkan sebagai mengalir keluar dari. Jadi satu tahta aja, Pak. Oh, Iya, tetapi yang kita lihat itu artinya tahta Allah dan tahta anak domba, artinya apa? Kita melihat tahta Allah itu di dalam kemuliaan Kristus. Di situ. iya, iya, iya. Saya baca buku dari pedoman penerjemahan dari LAI. Jadi hanya ada satu tahta. Oh, oke. Cuma karena bahasa kali ya, jadi harus dibikin 2 atau gimana ya? Apa memang begitu teksnya gitu? Saya baca Pak, hanya satu tahta itu. Kata kemuliaan Allah yang Oh, dinyatakan oleh Yesus Kristus. Ini saya sudah baca di pedoman penerjemahannya ya. iya. Iya. Pedoman terjemahannya acuannya di kitab mana lagi, Pak? Kita Yang coba yang kita lihat ini di pasal 3 ayat 21 coba. 3 ayat 20. masih di Wahyu ya, Pak? Masih Wahyu ayat 3:21. Iya. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi satu tahta. Oh, Apabila dalam bahasa oke. penerima terasa dua orang duduk di atas tahta yang sama, maka cara lain dapat dipakai. Aku akan memberikan hak duduk di atas tahta. Ini. Sebagaimana aku pun telah duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Orang-orang yang telah menang akan memiliki pelayanan pengalaman yang sejajar dengan Kristus, yaitu duduk bersama-sama di atas tahta. Jadi jangan juga berbicara nanti kalau Bapak itu duduk di atas tahta, berarti tahta itu lebih besar daripada Bapak. Nanti dikatakan Ya, Bapak ada pantatnya lagi kan, macam-macam bro. ya betul. Iya, jadi Karena kan, iya, karena kan ada istilah begini, Pak. Apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya kan? Kadang-kadang kan begitu kan, orang jadi bertanya yang nggak mungkin dijawab gitu. Jadi kalau berbicara tahta Allah itu kan ada di dalam hakikat yang transenden. Jadi tidak Iya, bisa kita pahami. Tetapi kalau dikatakan tahta Allah dengan tahta domba, artinya anak domba itu menyatakan kemuliaan Bapa itu. Pemerintahan Allah itu kan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi yang kita lihat ya Yesus, Allah itu ada di Hmm, dalam kemahaannya. iya, iya. Ya itu Pak. Udah. Oke, makasih Pak penjelasannya, makasih Pak Erben. Kalau di terjemahan lain dibuat di sini ya, di LI juga. Orang-orang yang Hmm, menang melawan kuasa kejahatan akan kuberi hak untuk duduk di atas tahta sebelahku. Keadaan iya, mereka sama seperti aku yang telah menang dan duduk di sebelah Bapakku. Jadi ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa kan bukan berbicara Yesus duduk dengan Bapa berdampingan. Karena kata di iya, sebelah kanan itu kan berbicara juga kemahaan, berbicara kekuasaan, bukan berbicara posisi kiri dan kanan.
Oh, Iya. oke. Jadi itu bukan berbicara posisi. Bisa Pak dipahami? Atau kira-kira gimana? Ya sih saya coba memahaminya dulu deh ya. Iya. Ini saya Iya, iya. baca di, cuma kalau di sini nggak bisa buka open cam ya bukunya. Karena saya nggak pakai handphone, pakai laptop. Tapi kalau itu kan nggak ada kamera laptopnya ke belakang. Kalau ada bikin. Itu jadi di Kejadian 3 ayat 21 itu juga penerjemahannya. Jadi Kejadian 3:21 itu satu konteks apa? Memiliki makna yang sangat berkaitan dengan Kejadian 22 ayat 3 dengan Kejadian 22 ayat 1. Oke, moderator, ada lagi? Ya, baik. Terima kasih Pak Mario buat pertanyaannya. Dan sudah jelas ya Pak Erben menjelaskan. Ini ada lagi Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Iya, satu lagi Pak Erben. Pak, Yesus kan lahir sebagai anak manusia. Apakah bisa Pak kemanusiaannya itu jatuh dalam dosa? Ya, itu Pak pertanyaannya. Pada saat dia menjadi manusia Pak, kemanusiaannya itu bisa membuat dia jatuh ke dalam dosa nggak? Natur kemanusiaannya. Iya, Ya, makasih Pak Erben. ya kalau bisa jatuh dalam dosa, memang nggak ada Yesus berdosa. Apakah bisa? Saya nggak tahu juga ya. Nanti aku kalau mengada-ada repot juga, aku dimarahin nanti aku. Tapi kalau Yesus manusia ya bisa saja dia jatuh dalam dosa. Tetapi kan Yesus menjadi hamba yang taat. Hanya dia dicobai iblis, cuma dia nggak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena Yesus Iya benar Pak. benar-benar taat. Kalau bisa saja bisa, tetapi kan Tetapi dia Yesus tidak mau gitu ya Pak. Dia Yesus tidak mau, tidak. iya. Karena Yesus itu kan punya kehendak. Tapi kehendak Iya, Yesus itu kan kehendak yang taat sempurna kepada Bapa. betul. Iya. Jadi memang sebenarnya dia bisa ya Pak, Tuhan Yesus itu jatuh dalam dosa, tetapi dia memilih tidak mau ya Pak jatuh dalam dosa. Pilihan bebasnya ya Pak, seperti itu. Ya kalau pertanyaannya Iya. bisa, ya buktinya kan Yesus kan dicobai. Cuman Iya. ya tidak jatuh dalam dosa lah Yesus itu mungkin kita buat. Apakah bisa jatuh? Buktinya Yesus tidak jatuh. Kenapa? Karena Yesus Iya. tetap hidup sesuai dengan visi dari Bapa yang mengutusnya. Karena Yesus kan katakan, makananku ialah Iya. melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada Iya. dikatakan, makananku Iya. ialah melakukan kehendak iblis. Tidak ada melakukan Berarti kehendak dia. Pak, ini ya dari hidup Yesus itulah kita bisa menjadikan satu teladan ya Pak, bahwa walaupun maksudnya Yesus aja yang juga terdiri dari daging dan darah seperti manusia, tapi dia bisa taat ya Pak ya, kehendak Allah seperti itu ya Pak, Dia taat sampai dia sempurna. mati di atas kayu salib. Iya. Dia taat sempurna. Ya, makasih Pak Erben. Oke. Penjelasannya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Aling. Pak Erben ini tadi di kejadian berapa ya Pak? 21 ya? Atau berapa Apa itu? Pak? Apa itu? Itu tadi Bapak Pak Mario tanya di kejadian berapa ya? Saya pun lupa. Kejadian 21 atau kejadian 3 itu Pak? Tentang apa? Itu yang barusan tadi Bapak bilang. Wahyu. Oh, di Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 21. Wahyu pasal 3 ayat 21 Pak Mario. Iya. Sudah ya Pak Mario. Ini katakan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Iya Wahyu, masih di Wahyu. Iya, duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi tahta itu berbicara kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah dinyatakan, dilimpahkan kepada Yesus.
nanti itu bisa dikaitkan dengan 1 Korintus pasal 15 bahwa Allah sudah menyerahkan segala kepenguasaan untuk dunia kepada Yesus. Tetapi Allah sendiri tidak tunduk kepada Yesus. Ada itu dalam 1 Korintus 13. Wahyu 3:21 itu. Jadi duduk bersama-sama. Duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi tahta itu jangan berpikir ada kursi ya. Iya, betul. Atau ditanya pula tahta Allah Iya, itu Pak. terbuat dari apa ya? Emas-kah, apakah gitu. Itu sudah ada di dalam kemahaan yang nggak bisa kita jelaskan. Iya, Jadi, betul. Iya, Kadang betul. orang punya pemikiran yang gak jelas ya Pak ya. Aduh, ya, tahta itu susah. bicara ini, tahta itu bicara kekuasaan. Kuasa ya, Pak. Tapi orang ada nggak setuju. Contoh kan ketika Pak Bambang Nursena menceritakan tentang duduk di sebelah kanan itu berkaitan dengan bait Allah, yang di sebelah kanan itu adalah apa itu? Istana raja. Jadi bait Allah di sebelah, istana raja di sebelahnya. Jadi saling menyebelah. Dari istilah itu artinya itu duduk di sebelah kanan itu artinya apa? Bahwa seseorang itu diberikan kekuasaan atau otoritas atau kedekatan dengan Allah. Itu kan penjelasan Pak Bambang Nursena. Ada filosofi di dalam bahasa ini. Jangan nanti dikatakan duduk di atas tahta, berarti nanti Bapak itu duduk-duduk di atas tahta kayak orang sebelah. Duduk di atas arsi. Arsinya itu dibopong oleh malaikat kan? Berarti malaikatnya lebih beda. Iya, Pak. Allah. Udah makanya saya bilang tadi di awal Allah itu roh itu ya. Apa roh butuh kursi roh? Enggak ngerti lah kita roh. Iya. Iya, Iya, benar. Jadi jangan mengartikan yang tidak logika gitu ya Pak ya. Ya, jadi itu sudah, diartikan ada simbol ya Pak, ada simbolnya berarti. Itu sudah di luar kemampuan saya menjelaskan itu. Iya, betul. Gimana, nanti seperti ini lagi ya Pak yang Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Nah itu nanti wah Lazarus di pangkuan Abraham lagi kan. Iya, begitu ya. Orang nggak jelas. Iya, pangkuan Abraham itu kan berbicara Firdaus kan, tempat dunia orang saleh. Nah iya, betul Pak. Nah itu orang nanti kan pemikirannya beda lagi. Yang lucunya lagi kalau di pangku beneran. Kalau Lazarus sudah duduk di pangkuan Abraham, berarti anak-anak Abraham yang lain di mana? Pangkuan Abraham berapa lebar sih? Kan gitu nanti. Jadi jangan memahami huruf ya. Iya benar Pak. Jangan suka mengartikan Alkitab yang tidak logika kan gitu ya Pak. Udah jelas Alkitab berkata itu ya itulah gitu. Itu kan perumpamaan semua yang Yesus katakan itu simbol Bu Ana. Iya perumpamaan gitu loh maksudnya. Itu jadi bukan perumpamaan, itu namanya bahasa antropomorfis. Oh bukan perumpamaan Pak. Nah, itu kan Yesus. Bahasa antropomorfis itu gini ya. Sesuatu yang tidak bisa kita jumpai dibahasakan memakai bahasa manusia. Allah itu kan contoh ya, Tuhan melihat. Itu antropomorfis. Tuhan mendengar. Jangan berpikir bahwa Tuhan melihat berarti Tuhan punya mata. Matanya sebesar apa sih? Bisa dilihat dunia ini kan gitu, nah. Oh iya Pak, berarti iya Pak, berarti kalau misalkan kayak gitu seperti di Kejadian ya Pak, yang waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada suara langkah. Nah itu suaranya langkahnya siapa tuh? Yesus apa Allah? Nah itu kan orang juga memperdebatkan kayak gitu ya. Suara langkah itu dalam dalam bahasa aslinya kan itu kan memra Elohim, Theophany. Iya. Jadi makanya mereka menanyakan ya Pak, berarti Allah itu ada bentuknya dong gitu ya Pak? Oh iya ada bentuk. Nah itu gitu. Jujur kalau kita tidak mengerti namanya bahasa antropomorfis untuk menjelaskan Allah itu ya repot kita. Contoh iya betul Pak. Contoh ya, Tuhan ulurkanlah tanganmu katanya. Memang tangan. Baru kalau ada orang lagi bersaksi, aku merasakan uluran tangan Tuhan katanya.
Aduh, tapi Iya betul. nanti ditanya lagi kukunya Tuhan itu kayak gimana, jarinya kayak gimana. Itu bahasa antropomorfis. Jadi gini, sesuatu yang tak ada Iya dijadikan, Pak. diceritakan memakai istilah-istilah manusia. Penggambaran manusia itu antropomorfis. Iya, iya Pak, supaya mudah dipahami gitu ya Pak sebenarnya sih ya. Iya. Iya betul. Nah kalau itu ya Pak, kalau misalkan seperti yang tadi Pak Mario bilang itu ya, itu wajahnya siapa? Kalau menurut saya sih memang Allah itu tidak bisa dilihat ya Pak ya, karena waktu di perjanjian lama kan Musa itu kan Allah apa bilang ya, kalau misalkan dia dekat dengan Allah apa nggak terbakar, itu kan ada ya Pak ya, di keluaran ya Pak ya. Nah itu, jadi kalau kita baca dari situ sebenarnya ya orang sih beda-beda ya gitu. Kalau saya sih memahami dari baca itu, memang Allah itu tidak bisa kita dekat ya dengan Allah. Maksudnya dalam arti kita tidak bisa melihat Allah gitu, tetapi kita dekat dengan Allah di hati kita kan gitu. Dan maka dari itu Allah mengutus Yesus. Nah kalau misalkan Allah tidak mengutus Yesus, ya susah kan gitu ya. Jadi nanti kita bagaimana berkomunikasi dengan Allah, dan Yesus sendiri kan juga bilang aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah itu sebenarnya sudah jelas dari situ ya Pak ya, kalimat itu. Nah ini siapa lagi yang mau bertanya? Oh itu Ibu Eri. Iya silakan, karena masih ada waktu ya, boleh di langsung aja Bu Eri. Silakan Bu Eri, sudah saya buka. Halo Pak Eri. Halo, halo. Ya Pak, tadi kan di Matius Suaranya putus-putus. ini di ayat yang terakhir ya Pak. Ini Pak saya ganti headset Pak. Shalom Pak. Iya, halo. Iya Kedengeran ya, langsung Pak? aja itu ayatnya dibacain aja Bisa, jadi bisa. Pak Erben. Ya di Matius 26 di ayat yang ini percakapan ketika Yesus menghadap di hadapan imam besar ya Pak, ketika dia akan disalibkan itu. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, kan imam besar ini mengatakan, apakah demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Nah, kemudian Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, yang tadi yang Bapak bilang, ini otoritas yang diberikan Bapak kepada Yesus ya Pak. Dan datang di atas awan-awan di langit. Nah ini pemahaman kalau orang awam ya seperti saya, mungkin nanti Yesus datang di atas awan-awan di langit. Apakah makna pengertiannya jadi manusia itu melihat dari bumi ke atas langit begitu atau bagaimana Pak? Katakan Jika Tuhan datang kedua kalinya. Sebagaimana dia terangkat ke surga, demikian juga dia akan turun kembali. Artinya apa? Dia berangkat dalam kemuliaan. Suaranya kecil banget Pak. Dia datang dalam kemuliaan, dia akan kembali juga dalam kemuliaan. Tapi bagaimana dia datang dalam kemuliaan itu kita nggak tahu juga. Itu kan suatu peristiwa yang ajaib. Nggak bisa kita gambarkan. Nggak bisa. Bagaimana kita bisa menggambarkan itu? Iya, kan kita tahu kalau datang bagaimana waktu Yesus terangkat ke surga, kan itu dalam kemuliaan. Dalam tubuh kemuliaannya ya Pak.
dalam tubuh kemuliaan, dalam suasana yang mulia. Dia terangkat. Ya seperti itulah dia turun, disertai oleh para malaikat. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana mulianya peristiwa itu ya. Iya. Tapi itulah yang akan terjadi. Jadi intinya gini, kita dituntut bukan bisa menjelaskan itu sejelasnya, tetapi kita bisa memahami kebenaran itu, sebuah pengharapan kita. Saya lebih arah ke situ. Karena kalau udah bicara surga, bicara kemuliaan Allah, kita nggak bisa jelaskan secara detail. Itu sudah lebih kepada ranah iman kita ya. Bukan lagi berbicara data. Kecuali ketika Yesus naik ke surga itu dulu ada fotonya, ada videonya. Ya bisa kita bilang, oh ada malaikat juga yang menyertainya ya. Atau begini gitu. Ini kan nggak ada videonya. Hanya diceritakan sebagaimana dia mulia naik ke surga, demikian juga akan datang. Ya udah cukup gitu aja lah. Iya, gimana Ibu Eri? Sudah jelas atau? Ya, coba nanti direnungkan lagi, Bu. Pak Erben. Iya. Ya, karena kan perkataan Yesus ini juga orang-orang Yahudi itu bilang bahwa Yesus menghujat Allah kan ya, Pak. Jadi ya akhirnya Yesus disalibkan oleh perkataannya ini, ya. Iya. Jadi artinya ya orang-orang itu yang belum mengenal Yesus atau yang sudah mengenal Yesus ya seperti itu gitu ya Pak ya. Nah ini ada Putra Maryam ini siapa ini yang mau bertanya? Mau bertanya ini Pak Putra Maryam ini siapa ini Pak? Jangan berdebat ya Pak, karena di sini bukan untuk berdebat. Kalau mau bertanya silakan. Karena saya nggak tahu siapa ini Pak Putra Maryam. Iya, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, malam Pak Pendeta. Saya mau menanyakan, Yesus itu utusan atau yang dituhankan? Yang kedua, lebih superior mana Yesus dengan Bapa? Itu Pak Pendeta. Nah, ini Pak Putra Muslim Pak Erben, silakan. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus ya. Biasa ini pertanyaan. Tapi karena sudah bertanya berarti sudah siap mendengar. Oke, perhatikan ya. Saya pakai oret-oretan untuk alat bantu. Bukan oret-oretannya kebenaran, tapi alat bantu. Ya. Yesus utusan atau Tuhan? Perhatikan ya. Loh, gitu. Perhatikan Allah. Oke, Allah, dia Bapa di surga, dia memiliki firman dan roh. Allah Bapa mengutus firman jadi manusia. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus utusan? Yes, utusan Bapa, utusan Allah Bapa. Siapa yang diutus? Firman. Apa itu firman? Kuasa Allah, firman Allah, hikmat Allah, kecerdasan Allah, yang melalui firmanlah Allah menciptakan segala sesuatu, melalui firmanlah Allah berteofani, dan melalui firman inilah Allah inkarnasi, firman tampil hakikat manusia Yesus. Sudah dipahami Pak Putra bahwa Yesus utusan? Kemudian, apakah Yesus ini Tuhan? Tuhan itu kan dari kata Kyrios ya. Kyrios. Artinya itu kan penguasa. Kalau ditanya apakah Yesus Tuhan? Iya. Artinya apa? Yesus penguasa. Kenapa Yesus penguasa? Yesus sendiri ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu. Siapa yang memberikan? Bapa. Jadi Yesus penguasa ya. Pertanyaannya yang berikut, superior mana Bapa atau Yesus?
orang Kristen tidak pernah memisahkan kekuasaan Yesus dengan kekuasaan Bapa, tetapi yang diimani orang Kristen di dalam Alkitab adalah bahwa Bapa ini kan transenden ya. Ya, ini Bapa transenden. Dia tidak, kalau dia langsung kepada manusia hancur kita ini. Karena dia orang yang tak terhampiri. Kita tidak bisa melihat dia, memahami dia, enggak. Tetapi Allah yang transenden ini menyatakan kuasanya melalui firman yang menjadi manusia. Jadi seluruh kepenguasaan sang firman yang menjadi manusia adalah seluruhnya adalah kekuasaan yang dinyatakan oleh Bapa. Jadi kekuasaan Yesus ini adalah perwujudan, pewahyuan dari kekuasaan Allah kepada manusia. Itu jawabannya. Sekarang kita masuk. Apa sih kekuasaan Yesus? Kekuasaan apa yang diwujudkan oleh Bapa itu melalui sang firman? Kekuasaan atas dosa. Kekuasaan atas maut. Kekuasaan atas iblis. Kekuasaan atas apa? Memberikan hidup kekal. Kekuasaan atas apa? Kekuasaan jadi raja segala raja. Kekuasaan menjadi hakim yang adil. Kekuasaan untuk membarui hidup kita menjadi manusia baru dan seterusnya. Jadi kepenguasaan Yesus ini, yang saya sebutkan ini, adalah kepenguasaan yang dinyatakan oleh Allah melalui Kristus. Karena kepenguasaan Allah itu selalu dinyatakan melalui firman. Kalau tadi saya jelaskan di depan melalui dua cara, teofani dan ingkar. Ini. Pikir saya sudah menjawab ya? Iya, Ya. baik. Jadi Sudah jelas. tidak ada superior, inferior enggak. Tetapi Bapa menyatakan otoritasnya melalui Yesus. Oke, silakan. Mau bertanya lagi? Ya, baik, masih ada waktu. Itu tadi Pak Putra Muslim, Pak. Itu yang tadi tanya. Nanti kalau dijawab kan muter-muter, Pak. Aduh, kok saya yang resign malahan. Ya. Baik. Masih ada yang bertanya atau mau diskusi? Silakan. Atau sudah cukup? Pak Putra masih mau bertanya dia? Oke, nggak apa-apa. Ya. Gimana Pak Erben? Masih dikasih? Nggak apa-apa. Silakan bertanya. Oh iya, baik. Silakan Pak Putra. Ya, terima kasih Pak Erben. Kalau penguasaannya, otoritasnya Bapak diserahkan ke Yesus, Bapak masih punya otoritas apa tidak? Berarti Bapak tidak menyimak. Dengar dulu. Berarti Bapak tidak menyimak. Bapak itu transenden maha kuasa. Dia mewujud nyatakan kepenguasaannya itu melalui firman-Nya. Firman-Nya sendiri yang sehakikat di dalam dirinya. Di situ, Pak. Bagaimana Pak Putra? Tadi udah dijelaskan, masih nggak paham ya? Tadi ada penjelasan bahwa Yesus diberi otoritas, kekuasaan penguasa, kekuasaan pengampunan. Itu berarti kekuasaannya Bapa sudah diberikan semua ke Yesus atau separuh atau 10% saja. Oke, terima kasih. Itu mungkin bertanya. Sepertinya Anda tidak untuk bertanya, tapi Anda hanya untuk memuaskan. Enggak kan, kita harus logika ya. Udah, bukan. Kalau logika nanti ku tanya sama kau tentang Islam, pasti kau juga kejang-kejang, mencret. Jadi nggak usah sosok logika, bro. Udah dijelaskan, Bapa di surga menyatakan kepenguasaannya melalui firman-Nya yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi kepada inkarnasi firman itulah Bapa memberikan kuasa di bumi di surga kepadanya. Tadi udah kita bahas di depan. Bapa di surga itu tetaplah dia transenden. Nah ini Pak Suryanto ya.
Kemuliaan Bapa itu kemuliaan yang transenden. Ketika Bapa menyatakan kekuasaannya kepada Kristus, dia tidak hilang kekuasaannya. Udah dibilang tadi kan, Allah itu kekal, transenden, maha. Apalagi yang kurang? Apakah harus di meme ya, istilahnya kalau orang Batak itu di meme ternyata anak kecil. Dikunyah dulu makanan itu, dibubur, kemudian ditaruh ke mulutnya. Apa kayak gitu lagi, Pak? Aduh. Ini ngaku tante. Pikir udah cukup penjelasan saya. Iya, betul. Betul, Pak. Susah ya, Pak, kalau selalu dikasih jawaban dan dia pun jawabnya harus pakai logika lah, inilah itu. Jadi nggak bakal selesai Pak kalau kayak gitu. Baik, ini masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup ya Pak ya? Pak Erben, atau masih ada? Sudah Ibu. Sudah Ibu ya? Ana, sudah. Iya, sudah 2 jam. Iya, baik. Iya. Kalau sudah cukup, kita akhiri ya pembelajaran kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa minggu depan akan ada lagi pembelajaran tetap dengan Pak Erben di Bible Study ya. Dan tetap juga di jam yang sama, jam 9. Dan kita akhiri pembelajaran pada malam hari ini. Pak Erben, doa Pak Erben. Oke, terima kasih. Silakan berdoa Pak Erben. Kita akhiri perjumpaan kita ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar bersama. Kebenaran yang sudah kami sampaikan, Tuhan yang memberkati, sehingga yang mendengar, mengerti, dan memahami, dan mereka boleh bertumbuh secara iman. Kekurangan kami dalam menjelaskan, Tuhan bantu kami mulai pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga semua yang mendengar boleh memahami, mengerti, dan menghidupi kebenaran yang agung. Terpuji Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.